Wow. Katakan wow. It is so good, amin. Jesus is so good, amin. Semuanya merasakan hadirat Tuhan, amin. Wow, luar biasa banget hari ini. Aku tahu ada perkenanan Tuhan yang spesial atas Sport Center, atas Harapan Indah. Oh, Harapan Indah menuai bagi nama Tuhan, amin. Double harvest, penuaian yang ganda, bukan penuaian yang biasa. Bilang kiri kanan, bukan biasa. Bukan biasa. Teman-teman, waktu Koko mulai renungin apa yang Tuhan taruh di hati Koko pada hari ini, what strikes me is benar-benar perkataan, kata-kata biasa. Ada pilihan di hadapan kita untuk menjadi seseorang yang biasa atau menjadi seorang yang luar biasa, teman-teman. And I believe tidak satu pun di antara kita pengen jadi orang yang biasa. Gak ada. Gak ada di antara kita yang mau jadi orang yang mediocre, biasa-biasa aja, apalagi di bawah. Enggak, kita pengen ada di atas. Kita pengen menjadi seseorang yang luar biasa. Dan seringkali jawabannya itu ditemukan bukan dengan melatih diri kita hebat, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu. Tapi keluar biasaan itu bisa datang kepada hidup kita yang biasa. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang luar biasa, teman-teman. So there is this pattern yang Koko lihat di dunia, yaitu orang-orang yang mencoba sebisa mungkin dalam diri mereka untuk menjadi luar biasa dalam hidup mereka karena diri sendiri. And it can happen, dan itu bisa terjadi sama hidup kita. Tetapi ada pilihan yang kedua, yaitu kita menjadi luar biasa karena kita percaya Tuhan kita luar biasa. Dan mengizinkan Tuhan yang luar biasa itu untuk mengubahkan hidup kita yang biasa menjadi luar biasa, teman-teman. Karena begini, waktu we try to do our best, kita mencoba untuk yang menjadi yang terbaik, yang paling baik. Teman-teman tahu, dari satu kelas mungkin diisi sama 30-40 orang, yang juara satu ada berapa, teman-teman? Ada satu. Ada satu makan karena bertahan hidup. Karena habis puasa. Oke. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaan Koko. Kenapa Tuhan ciptain kita punya perut? Pertanyaan Koko. Siapa di sini percaya kita semua punya Tuhan yang maha? Yang maha, amin. Dia bukan sekedar Tuhan yang biasa. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia bisa jadikan sealam semesta hanya dengan ucapan mulutnya. So the question is, kenapa dia ciptain kamu punya perut? Hah? Kenapa? Pernah gak terlintas dalam pikiran kalian, kalau rasa hunger itu ternyata diciptain sama Tuhan sendiri? Next, tolong. Hunger exists because God says so. Kalian harus ngerti bahwa rasa lapar itu ada karena Tuhan mendesain kita sedemikian rupa supaya kita punya perut dan kita punya rasa lapar. Kenapa kita nggak diciptain Tuhan punya daun aja gitu ya? Kalau lapar tinggal keluar, cari cahaya matahari, you know? Kalian tahu, Koko research, do some research, 1 gram uranium itu bisa mengandung 20 miliar kalori. 1 gram uranium, 20 miliar kalori. Kebutuhan kita setiap hari manusia dewasa adalah kurang lebih 2.200 kilokalori. Oke? Atau 2.200 ribu kalori. Untuk katakanlah 80 tahun kita. 80 tahun kali 365. Koko ketemu kita punya cuma 58 miliar kalori. Dari lahir sampai mati kita cuma butuh 58 miliar kalori. 1 uranium 20 miliar, 1 gram. Kita cuma butuh 3 gram. 3 gram uranium. Untuk bisa membuat hidup kita nyala, tanda kutip. Dari lahir sampai mati. Kenapa enggak Tuhan desain di perut ini ada uranium 3 gram. Yang enggak bisa mati-mati. Yang membuat kita enggak usah makan. Yang ngebuat kita bisa
jalanin hidup kita tanpa perlu lapar. Kita harus mengerti bahwa semua Tuhan ciptakan dalam hidup kita by design. Dia ciptakan segala sesuatu dalam hidup kita untuk mengungkapkan natur ilahi. Katakan sama-sama natur ilahi. So, keterbatasan kita, kelaparan kita mengajarkan bahwa memang hidup kita ini terbatas. Hunger teaches us limit. Kelaparan mengajarkan kita adanya keterbatasan. Hunger teaches us needs. Teaches us empathy and to give, to share so the others won't hunger. Hunger teaches us what it takes to be human. Kalian bisa ngeliat itu? Bahwa kelaparan ini mengajarkan kita bahwa orang lain juga punya rasa lapar yang sama. Dan kelaparan itu mengajarkan kita bahwa this body has limit. Dan pertanyaannya adalah, sadar gak kita bahwa kita hidup bukan cuma tubuh saja, tetapi tubuh, jiwa, dan roh. Dan waktu kita sadar ini, seharusnya kita mulai bisa mengerti bahwa kelaparan dunia ini, kelaparan perutmu dan perutku itu, diizinkan Tuhan untuk menggambarkan adanya yang namanya dependence. Katakan sama-sama dependence. Next slide, we hunger and we learn about dependence. Kita menggantungkan diri sama makanan kita. Ada yang di sini 1 tahun gak makan? Berapa lama di antara kalian di tempat ini yang gak makan? Pernah gak makan berapa lama gitu? Skipping breakfast, lunch, dinner, all together mungkin. 1 harian. Coba berapa hari kalian tahan? Pasti akhirnya makan juga, betul ya? Kalau nggak makan, nggak di tempat ini pasti kalian. Makanya tadi Koko bilang kalian perlu salaman, bersyukur masih hidup sampai saat ini. Nah, ini mengajarkan hidup kita adanya ketergantungan akan kita kepada sesuatu. Dan dalam Alkitab, Kristus kita akan sama-sama melihat bahwa Kristus mengajarkan kita hidup bukan dari roti saja. Ada realita yang baru. Bukan cuma perut ini, hunger tuh ada yang lain. Next tolong. Yohanes 4 ayat 31-32. Berkata, sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi atau guru makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku apa? Ada makanan yang apa? Yang tidak kamu kenal. Kenapa tidak kita kenal, teman-teman? Kenapa murid-muridnya tidak kenal pada waktu itu? Karena memang normalnya sebagai manusia yang kita kenal, kalau lapar makan nasi. Kalau lapar cari restoran, kalau lapar cari warteg. Kalau lapar pulang ke rumah minta makan. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa ada kelaparan yang lain yang tidak atau belum kamu kenal. Dan selama kamu belum mengenal kelaparan ini, you are not truly living. Kamu gak sebenarnya hidup. Kamu belum hidup kalau kamu belum mengenal kelaparan ini. Kita sebagai manusia kita bisa hidup secara badani, tetapi roh kita tidak bisa hidup kalau roh kita tidak mengerti apa itu rasa lapar yang daripada Tuhan. Mungkin kita bisa jalan, kita bisa aktif karena kita makan. Tetapi kalau roh kita tidak pernah makan, kamu gak kenal makanan ini. Kamu gak kenal makanan ini, kata Tuhan. Makanya perjuangan hidup kita bukan cuma untuk mengenyangkan perut. Kita harus mengerti bahwa sejak kita mengenal Tuhan, Tuhan akan membawa hidup kita untuk bukan hanya memuaskan perut kita, teman-teman. Berapa banyak anak-anak muda yang terjebak ingin punya masa depan yang indah, masa depan yang berlimpah-limpah, tetapi ujung-ujungnya pasti soal perutnya. Soal keamanan dirinya, kenyamanan dirinya. Soal enaknya hidup di masa depan. Dan Koko pengen katakan itu gak salah. Untuk memimpikan masa depan yang nyaman, yang enak itu gak salah.
Itu aman, itu oke. Tetapi masa depan yang dijanjikan sama Tuhan tidak berhenti di rasa nyaman kita. Tidak berhenti di rasa nyaman saja dan titik, enggak. Karena Tuhan pengen bukakan ada tujuan yang lebih besar untuk masa depanmu. Ada tujuan yang lebih besar yang Tuhan mau bangun di hidupmu. Ada tujuan yang lebih besar yang kamu sedang ditarik ke dalamnya. Tujuan itu hanya bisa ditemukan kalau kita mengenal makanan yang Tuhan punya. Berapa banyak orang Kristen, mungkin ini bahkan ada di keluarga kita sendiri yang tidak mengenal ini. Dikira Allahnya orang Kristen itu seperti dewa. Kita datang setiap hari Minggu, maka kita bisa dibuat pinter sama Tuhan. Gak salah. Kita datang memberikan perpuluhan, maka rumah kita pasti aman. Maka pekerjaan kita pasti aman. Gak salah teman-teman. Tetapi kekristenan tidak secetek itu, tidak sedangkal itu. Kekristenan tidak sedangkal itu. Kekristenan mengajarkan kita justru untuk melihat sesuatu yang lebih besar di depan sana. Dan kita harus mengajarkan kepada generasi ini. Katakan ajarkan kepada generasi ini. Save my generation, right? Save my generation. Kita harus ajarkan ke generasi ini apa? Ada realita yang lebih besar daripada sekedar kenyang perut sendiri. Daripada sekedar mimpi yang menjadi kenyataan. Ada mimpi Tuhan yang jauh lebih besar atas hidupmu, atas hidupku teman-teman. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Panggilan kepada hidup kita. Ini kalian kalau berbahagialah kalian kalau mendengar khotbah ini pada hari ini. Amin teman-teman. Kalian harus ngerti bahwa banyak di antara pengikut-pengikut Tuhan yang mengikut Tuhan selama ini, bahkan mungkin ini terjadi di keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri. Mengikut Tuhan tetapi masih mikirin makanan yang mereka kenal. Masih mikirin tentang mimpi yang mereka kenal. Tapi panggilan kita lebih besar daripada itu teman-teman. Tuhan waktu melihat orang banyak itu mengikut dia karena roti saja. Kata Tuhan apa? Pergi. Enyah kamu. Kenapa? Bukan Tuhan gak sayang sama orang-orang yang mengikut Tuhan karena roti. Bukan. Tetapi karena orang-orang itu gagal paham. Bahwa di dalam Tuhan, Tuhan punya destinasi yang lebih besar daripada sekedar kenyang perut. Daripada sekedar nilai yang baik di sekolah, daripada sekedar masa depan yang cerah. Enggak, Tuhan garansi masa depanmu cerah. Kalau kita mau sepenuhnya percaya sama rancangan Tuhan dalam hidup kita. So hari ini kita harus belajar menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena ada makanan yang gak kita kenal, yang harus kita belajar kenal. Ada destinasi yang kita gak pernah kenal, tetapi malam hari ini kita harus sama-sama belajar untuk kenal. Yang setuju katakan amin teman-teman. Next tolong. Keinginan manusia untuk hidup telah mengelabui mata manusia sedemikian rupa. Sehingga yang tertuju hanyalah kenikmatan hidup. Itu intisari dari dunia ini. Kalian mau capai semua yang bisa kalian capai di dunia ini, ujung-ujungnya kenikmatan hidup. Kalian mau capai pencapaian terbesar dalam hidup kalian, ujung-ujungnya kenikmatan hidup. Belum berapa lama waktu yang lalu kita dihebohin sama korupsi Pertamina. Besarnya berapa? Berapa? 1 kuadriliun. Kebayang gak teman-teman 1 kuadriliun tuh uangnya sebanyak apa? Ha? Kebayang gak? Buat makan solaria habis berapa lama itu? Kalian bisa bayangin gak sih? Kenapa manusia bisa seserakah itu? Kenapa nggak berhenti di 1 triliun aja? Kenapa orang kalau nyolong nggak berhenti di 1 miliar aja? 1 miliar aja bagi kita gede ya nggak sih teman-teman? Kenapa nggak berhenti di 1 miliar aja? Kenapa nggak berhenti di 1 triliun aja? Karena bagi dosa tidak pernah cukup.
bagi dosa tidak pernah cukup. Dia pengen mengamankan hidupnya, dia pengen mengamankan perutnya. Setelah hidupnya aman, perutnya aman, pikirin keturunannya harus aman. Yang dipikirin apa lagi? Perutnya lagi, kenikmatan hidupnya lagi. Rumah harus makin banyak, mobil harus makin banyak. Tuhan, aku belum punya mobil listrik, aku mau satu Tuhan. Aku belum punya Tuhan motor listrik, aku mau satu Tuhan. Yang dipikirin apa? Perut, perut, perut. Keinginan hidup dan kenikmatan hidup. Tapi Tuhan mengajar kita hari ini. Tuhan mati bukan untuk keamanan hidup kita, kenyamanan hidup kita. Tuhan mati menjadi contoh bagi kita. Walaupun dia anak raja semesta, dia tinggalkan semua bagi tujuan yang lebih mulia. Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupmu, dalam hidupku. Next, Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka. Makananku adalah, kita baca sama-sama ya. Makananku adalah, dan baca baik-baik teman-teman. Makanan Tuhan adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. We are satisfied with the food we ate. We enjoy the food we ate. Kita puas, kita kenyang dengan makanan yang kita makan. Bukan hanya itu, kita bergembira, kita senang saat menyantap makanan yang kita sukai. Artinya saat Yesus berkata bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Dia, Yesus sedang berkata bahwa melakukan kehendaknya seharusnya mendatangkan kepuasan, kegembiraan, dan kesenangan dalam hidup kita. Teman-teman pernah kan makan gitu ya, pada saat lapar. Pernah teman-teman makan pada saat lapar? Rasanya telur aja itu udah lebih dari cukup. Benar ya teman-teman ya? Tapi kalian dihidangkan steak seharga jutaan. Tapi baru aja selesai aice. Siangnya aice, malamnya makan steak. Steaknya harga jutaan. Steak harga jutaan teman-teman. Bukan steak murah. Kalian akan makan begini. Kalian satu lagi makan, aduh udah gak kuat. Bukan karena steaknya kurang enak, tetapi karena kapasitas kita yang terbatas. The same with God. Kalian harus ngerti bahwa kita punya kapasitas yang berbeda-beda untuk Tuhan. Kenapa ada orang yang bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam tahan dalam hadirat Tuhan. Sementara ada orang lain yang baru 5 menit, rasanya udah pengen keluar. Karena kapasitasnya beda-beda. Dan selama kita hidup, kita harus belajar mengembangkan kapasitas kelaparan kita akan Tuhan. Sampai rasanya 5 menit gak cukup, 15 menit gak kerasa. Sampai akhirnya kapasitas kita menjadi besar di hadapan Tuhan. Ada kelaparan yang Tuhan pengen kita mengerti pada hari ini. Next tolong. Next tolong. Next lanjut. Nah yang pertama pesan Koko, grow your appetite. Tumbuhkan rasa laparmu, nafsu makanmu akan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Ini Koko sampein di tahun lalu. Koko juga dapat prayer festival namanya teman-teman. Dan Koko dapat kata-kata itu dari Tuhan karena Koko digambarkan seperti sedang ada dalam jamuan makan yang besar. Dan Tuhan sedang menyiapkan makanan yang besar yang banyak buat kita. Dan di situ Koko dapat begini teman-teman, Koko renungkan seperti ini. Kalian tahu gak bahwa manusia dari lahir sampai mati punya ukuran perut yang berbeda-beda. Hari pertama manusia lahir ukuran perut hanya sebesar kelereng teman-teman. Kelereng. 5-7 mililiter. Minggu pertama seukuran bola pingpong perut manusia. 30-60 mililiter. Bulan pertama seukuran telur ayam sampai telur bebek. 80-150 mililiter. Tahun pertama manusia sebesar aqua gelas teman-teman. 200-250 mililiter. Sampai segede sekarang. 1-1,5 liter. Bahkan ada beberapa orang yang bisa sampai 2-3 liter. Karena makannya banyak. Kalian lihat
Dari waktu lahir sampai dewasa, perut manusia membesar 200 kali lipat. 200 kali lipat. Bagaimana dengan perut rohani kita? Sudahkah kita tahan sama hadirat Tuhan yang besar dalam hidup kita? Yang lama, yang sampai rasanya Tuhan, aku mau lagi, mau lagi. Tandanya apa? Kapasitas rohani kita sedang diperluas sama Tuhan. Belajarlah untuk punya rasa hunger sama Tuhan. Jangan sebentar saja, tetapi yang besar sama Tuhan. Dan kau tahu waktu kita mulai melatih hidup kita besar, rasa lapar kita besar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan memakai hidup kita bukan biasa-biasa saja, tetapi luar biasa, teman-teman. Tapi ada beberapa orang yang pengennya memang biasa aja. Kekristenan biasa aja. Gak usah lama-lama lah, kalau doa 5 menit aja lah. Gak usah doa 15 menit, gak usah doa 1 jam lah. Perhatikan, hardikan Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 16-17. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ada orang-orang yang merasa bahwa kekristenan itu udah cukup. 5 menit doa tiap hari itu udah cukup. 15 menit doa tiap hari itu udah kebanyakan. Sementara ada Kristen-Kristen yang lain yang setiap hari yang dilakukan pertama kali bukan buka HP, tetapi menantikan hadirat Tuhan. Tapi ada kekristenan yang lain yang sama-sama pakai kalung salib, sama-sama mengaku Yesus Tuhan, tapi dia bangun gak pernah nyari Tuhan. Ngerasa hari Minggu aja udah cukup, hari Sabtu aja datang kayak gini udah cukup sama Tuhan. Dan Tuhan bilang di dalam Wahyu bahwa kamu tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan kamu. Kamu ngerasa kamu baik-baik saja. Jadi Alkitab katakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Di sini kata kaya ini yang dipakai adalah aku cukup. Bahasa aslinya. Aku nggak berkekurangan, aku berlimpah. Aku ngerasa hidupku dijalanin aman-aman aja. Aku ngerasa semuanya aku jalanin oke-oke aja. Aku bukan orang yang kekurangan, aku cukup. Aku masih punya semuanya baik keadaannya. Dan Tuhan katakan, sesungguhnya engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kenapa? Karena merasa hidupnya cukup sama Tuhan. Kita harus belajar bahwa kita harus minta lebih dan lebih dan lebih lagi sama Tuhan. Kata malang yang di sini, Koko pengen highlight satu kata aja. Kata malang di sini menggunakan kata bahasa aslinya ada eleinos. Itu artinya itu like a beggar. Seperti seorang peminta-minta. Peminta-minta. Yang berkekurangan, yang lapar sesungguhnya. Kenapa? Karena memang secara roh dia tidak pernah mengembangkan, dia tidak pernah makan, dia tidak pernah mengembangkan appetite rohaninya. Tidak pernah mengembangkan perut rohaninya. Koko berdoa, mulai malam hari ini kita belajar untuk mengembangkan perut rohani kita. Bukan cuma perut jasmani, perut rohani kita. Belajar untuk dikembangkan, diperlebar kapasitasnya. Orang-orang yang punya kapasitas yang lebar, orang-orang itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak cukup cuma 5 menit ada dalam hidupnya. Dia pengen berkata, Tuhan pakai aku setiap hari, setiap saat Tuhan. Pakai aku bukan hari Minggu saja Tuhan. Pakai aku setiap hari ya Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu yang akan dibuat Tuhan luar biasa dalam hidupnya teman-teman. Koko punya satu kesaksian nih bersama dengan kita ada Kak Andreas. Masuk ke sekolah-sekolah dari tahun 2024 teman-teman. 2024 kita mulai masuk ke sekolah. Tahu kenapa mulainya gimana? Mulainya dari satu kerinduan aja. Waktu di SICC, Opa Niko bilang masuk sekolah-sekolah. Terus kita masih belum tahu gimana. Ya Dre, gimana masuk sekolah-sekolah? Aku dulu bukan anak rockris. Gua ngaku.
Bukan anak rokris, bukan anak yang ikut persekutuan gitu, enggak. Waktu di kuliah aja enggak ikut-ikutan. Tetapi sekarang dapat hati Tuhan untuk masuk ke sekolah-sekolah. Gimana Tuhan? Aku pengen Tuhan, aku pengen masuk sekolah-sekolah, tapi gimana caranya Tuhan? Aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya waktu, aku seorang pekerja, tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan Andreas. Andreas punya masalah satu, dia pengen kerja. Dan aku bilang, Dre, kerja dengan masuk ke sekolah-sekolah, Dre. Andreas mau jadi full timer dia. Masuk sekolah-sekolah, dari ketuk pintu demi ketuk pintu, ditolak. Satu sekolah, kita puji Tuhan, luar biasa. 2 sekolah, ayo Dre, 2 sekolah, udah ada sekolah nih yang mau terbuka. Ayo kita layani sepenuhnya. Koko kasih contoh yang Koko bisa apa? Koko ambil cuti, supaya bisa masuk ke sekolah-sekolah. Koko gak pakai cuti Koko, buat mengenyangkan perut Koko, dan keinginan Koko buat jalan-jalan. Koko tahan dulu, Koko bilang ke istri Koko, tahun ini kayaknya kita gak kemana-mana. Baru bulan 4 cuti Koko udah habis. Dipakai buat apa? Dipakai buat masuk sekolah-sekolah. Koko bisa kerja work from home 2 kali tiap bulan. Masuk ke sekolah-sekolah buat jadi contoh buat yang lainnya. Sekarang kita masuk, ada teman-teman yang sama ngambil cuti kalau udah kerja. Ada teman kemarin sama-sama, tapi dia kelas 12 ya. Si Brian kelas berapa? Kelas 12. Oh 10 ya. Kelas 10 sementara kelas 12 lagi ujian gitu ya. Atau gimana ya. Dia jadi bisa masuk ikut ke sekolah-sekolah. Dan dia pakai waktu itu. Seharusnya dia bisa sekolah, tapi karena libur, dia masuk ke sekolah-sekolah. Karena dia punya waktu. Ada satu guru nangis, waktu dilayanin sama dia. Nangisnya simple teman-teman. Nangisnya tahu kenapa? Cuma karena ada anak dari sekolah lain, kelas 10, yang seharusnya bisa liburan, menghabiskan waktunya buat pergi pelayanan, masuk ke sekolah lain-lain. Bayar harga itu. Kadang-kadang bagi kita tuh mahal. Tapi kalau keselamatan dan perubahan itu, kita bisa lihat di diri teman-teman kita. Kita akan tukarkan segalanya buat itu teman-teman. Rasa lapar itu yang membuat kita bergerak teman-teman. Teman-teman pernah gak lagi lapar, atau gini-gini, lagi main game kesayangan teman-teman. Karena aku dulu main game di warnet, lagi main game kesayangan. Belum makan-makan. What would happen? Apa yang akan terjadi? Secinta-cintanya aku sama game, aku akan berhenti dahulu. Aku akan pergi ke depan, pesen Indomie 1 bungkus. Karena lapar. Rasa lapar itu membuat kita selalu bergerak. Teman-teman udah enak selonjoran di kasur teman-teman. Di depan udah Netflix, udah enak banget. Rasanya gak mau bangun. Kamu berkata kepada diri sendiri, nothing will make me move from my bed. Even earthquake. Earthquake aja gak bakalan ngebangunin aku. Ini udah nyaman banget, udah posisi enak. Okay. Tapi kamu lapar tiba-tiba. Aduh lapar lagi, pesen grab. Abangnya nyampe lagi di depan. Mau gak mau kita akan turun. Dan mulai ngambil, bergerak. Kelaparan akan selalu membuat kita bergerak, no matter what. Kenapa ada orang yang begitu semangat gerak, udah umur 36 masih semangat gerak? Because I hunger, karena aku lapar sama Tuhan. Tuhan, more Tuhan, sampai Bekasi dimenangkan Tuhan, Tuhan. Kita harus ngerti bahwa ada panggilan Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Dan kita harus make our appetite grow stronger. Buat appetite kita, rasa nafsu kita akan Tuhan, akan kehendak Tuhan dalam hidup kita semakin
besar dalam hidup kita. Next, to grow your appetite means to make room for a bigger portion. Without a bigger hunger, there will never be a bigger portion in your life. Tanpa adanya rasa lapar yang lebih besar, tidak akan ada pengurapan yang lebih besar, teman-teman. Tanpa rasa lapar yang lebih besar, tidak akan ada penuaian yang lebih besar, teman-teman. Untuk penuaian yang besar, kamu perlu rasa lapar yang besar. Rasa lapar yang besar yang akan membuat kamu ketemu sama Tuhan. Yang membuat kamu akan berlutut dan berdoa bagi jiwa-jiwa. Itu bukan program, itu rasa lapar akan Tuhan. Rasa lapar yang akan buat kamu tetap ngejar hadirat Tuhan kemanapun. Bukan program, tapi rasa lapar sama Tuhan. Kita nggak pernah bikin program apa-apa ya Dre, kita nggak tahu masuk sekolah-sekolah mau gimana, Tuhan mau apa. Ya udahlah, yang penting masuk. Yang penting masuk. Nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus ngapain. Yang penting bilang kalau kita mau melayani dia di sekolah-sekolah. Dari 1, 2 sampai sekarang kita puji Tuhan kasih ini Bekasi ya. Udah berapa sekolah ya kita Dre? Hampir 50 sekolah kita masukin. Ada masuk kita sekolah bareng-bareng kayak SMP 5, right? Sama-sama kita tuai. Dan ini bukan buat gereja kita. Karena waktu kita mulai melayani, kita nggak ngerasa tuh tiba-tiba 100 anak sekolah masuk ke gereja kita, nggak kayak gitu. Kita nggak ngerasa gitu. Kita nggak lakuin ini supaya nama kita makin tinggi, enggak. Kita ngelakuin ini murni karena Tuhan minta. Dan kita mau untuk menjawab ya sama panggilan Tuhan atas hidup kita. Waktu kita ngikut sama Tuhan, mungkin kita rasa kita gak ada untungnya. Mendingan gua kerja, mendingan gua cuti gua buat pergi ke Thailand mungkin. Mungkin. Gak ada untungnya kalau dipikir-pikir. Tapi Jesus is more than anything for me. Maka waktu dia ngasih hidupnya, aku bales apapun yang aku bisa.